Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Selvia, kelas 2A, Prodi Pendidikan Matematika, NPM 10 12 3009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan kalkulus diferensial. Aktivitas 1 yaitu penerapan penerimaan maksimum dari perpajakan. Langsung saja ke soal, yaitu di mana usaha mie ayam Jawa yang berada di Musirawas, tepatnya di Sumber Harta, memberi harga 10.000. Maka permintaan akan mie ayam Jawa tersebut sebanyak 400 porsi. Namun penjual hanya mampu menawarkan 300 porsi. Lalu mie ayam Jawa mencoba menaikkan harga 11.000. Maka permintaan akan mie ayam Jawa turun menjadi 300 porsi, sedangkan penjual berani menawarkan 400 porsi. Melihat ramainya mie ayam Jawa, pemerintah akhirnya menetapkan pajak kepada mie ayam Jawa. Yang A, berapa besarkah porsi per porsi T yang harus dikenakan pemerintah supaya penerima pajak maksimum? Yang B, berapa besarkah pajak maksimum tersebut? Langsung saja kita jawab. Jawaban penyelesaian di mana diketahui harga harga dapat kita lambangkan dengan P. Lalu diketahui permintaan yang dimana permintaan dapat kita lambangkan QD dan penawaran dan kita lambangkan QS. Pada harga P1 nya itu kan 10.000. Kita tulis 10.000. Lalu P2-nya yaitu di sini kan penjual mie ayam Jawa ini menaikkan harganya menjadi 11.000, maka P2-nya 11.000. Lalu permintaan ini kan, maka permintaan akan mie ayam Jawa tersebut sebanyak 400 porsi, berarti Q1-nya 400. Lalu Q2-nya yaitu nih, namun penjual hanya Q2-nya yaitu menjadi, maka permintaan mie ayam Jawa turun menjadi 300 porsi. Dari harga naiknya menjadi 11.000, maka Q2-nya 300.000. Lalu Q1-nya yaitu penawaran, dimana penawaran yang pertama itu atau Q1 ini kan pada ini, namun penjual hanya mampu menawarkan 300 porsi ini, maka Q1-nya 300. Lalu Q2-nya yang ini, yang 400 porsi ini kan, ini penjual berani menawarkan 400 porsi, maka Q2-nya 400 porsi. Kita mencari fungsi permintaan, yang mana kan fungsi permintaan itu kita lambangkan QD. Kita langsung ke rumusnya, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan ini Q-nya, Q dikurang
Q1 per Q2 dikurang Q1. P-nya kita tetap. Ini kan dimana P1 nya 10.000, kita tulis ulang 10.000. P2 nya 11.000 dikurang P1 nya 10.000, lalu sama dengan Q-nya kita tulis kembali. Q1 nya ini kan kita mencari permintaan dulu atau QD, maka kita ambil yang ini dulu, yang permintaan ini dulu. Q1 nya 400, lalu Q2 nya itu 300 dikurang 400. Kita tulis ulang kembali, ini P min 10.000, lalu kita per 11.000 dikurang 10.000 yaitu jadi 1.000, lalu Q per 400 kita tulis kembali, ini 300 dikurang 400 yaitu negatif 100, karena 300 itu kurang dari 400, maka hasilnya negatif. Lalu ini negatif 100 ini kita pindah ke sini jadi awal, lalu kita tambahkan P, karena ini kan yang pertamanya P, jadi kita tulis min 100 P. Nah, lalu kita kalikan silang, dimana yaitu yang dikalikan silang yaitu ini negatif 10 dikali negatif 11, dimana negatif ketemu negatif itu kan menjadi positif. 10.000 dikali 100.000 itu hasilnya 1 juta. 1, 2, 3 terus kita ini sudah kita kalikan, kita sama dengan kan ini kan P nya tadi negatif 100, maka Q nya adalah 1000 Q. Ini 1000 dikali negatif 400 hasilnya negatif 400. Nah, lalu kita ini saya kepinggirkan saja ya supaya muat. Lalu kita tulis ulang yang ini, kita tulis ulang ke sini, negatif 100P ditambah 1 juta maaf, ini kita bukan tulis ulang kan, di yang ini tadi simbolnya ini kan negatif, kita pindah jadi ke sini, ini kan yang paling akhir, ini yang paling ujung, ini kan negatif. Nah, kita pindahkan menjadi positif 400. Lalu ini yang 1000 Q-nya kita di sini sama dengan Q. Lalu negatif 100P ditambah ini 1 juta ditambah 400 jadi 1.400.000. Nih kita sama dengan 1000 Q. Lalu kita cari Q-nya. Q sama dengan negatif 100P per, ini kan Q-nya 1000, maka kita perkan 1000. Karena ini simbolnya positif, jadi 1.400.000 per 1000 juga, karena Q-nya 1000. Nah, ini kan kita bisa coret, ini kita bisa coretkan negatif 100 dibagi negatif 100 itu negatif 1,
Ini 1000 dibagi 100 hasilnya 10. Lalu ini 1400 kita bagikan 1000 yaitu 1400. Maka negatif 1 per 10 P nya kita letakkan di pinggir. Lalu ini tambah, jadi tambah 1400. Sudah ketemu? Oh, belum. Ini lalu kita tulis QD. QD nya sama saja sih. Seperti ini kita tulis kembali P plus 1400. Ini fungsi permintaan atau QD-nya kita sudah ketemu. Ini maka lanjut kita mencari fungsi penawaran, yaitu QS. Fungsi penawaran. Kita lambangkan QS. Kita sama saja seperti QD ini. Yang pertama P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Ini kita masukkan nilai P1 nya yaitu ini 10.000. P2 nya ini 11.000. Kita kurangkan P1 nya tadi 10.000. Nih kita sama dengan Q nya kan gak ada nilai, jadi Q nya tetap dikurang Q1 nya. Nah tadi kan permintaan. Nah sekarang kita penawarannya yaitu Q1 nya 300. Q1 nya jadi 300 dan Q2 nya 400 dikurang Q1 nya 300. Kita jumlahkan. Ini kan P min 10 ini kan tetap. Lalu kita perkan. Nih 11.000 dikurang 10.000 hasilnya 1.000. Q min 300 kita tulis ulang. 400 dikurang 300 yaitu 100.000. Nih kita seperti yang pertama tadi, yang ini kita pindahkan ke sini menjadi 100 P. Nah ini negatif 10.000 dikali 100.000 menjadi negatif 1 juta, sama dengan Q nya kita ambil 1000 Q 300 1000 kita kalikan silang ke negatif 300 menjadi negatif 300. Nah sama seperti yang tadi, kita di pinggirnya saja karena mengingat kertas takutnya nanti tidak muat. Sama seperti yang tadi, 100 P negatif 1 juta. Kan ini kita mau pindahkan ruas seperti yang ini tadi. Ini kan negatif, maka kita jadikan positif 300. Ini sama dengan 1000 Q. Lalu 100 P. Nah, kita jumlahkan negatif
1 juta ditambah 300 yaitu negatif 700. Ini kita negatif 1 juta ditambah 300 yaitu negatif 700 sama dengan 1000 Ki. Lalu kita cari nilai Ki-nya 100 P, di mana nilai Ki-nya yaitu 1000, maka kita bagikan 1000. Ini negatif, ini jadi negatif jadi positif. Karena kita pindahkan ini jadi positif 700. Kita bagikan 1000 juga karena Ki-nya 1000. Di sini kita bisa coret juga seperti yang pertama tadi, kita gunakan coret-coret. Karena bisa dicoret maka kita coret. Ini hasilnya 10 juga, ini hasilnya 1, ini hasilnya 700. Maka Ki sama dengan 1/10 P plus 700. QS nya 1/10 P per 700. Lalu QD nya kita tulis di sini. QD jadi negatif 1 per P per 10 P ditambah tadi kan ini QD nya yaitu ini 1400. Kita rubah menjadi PD yaitu negatif 10. Jadi kita negatif 10. Nah tadi kan ini nilainya, ini kan P, kita rubah menjadi Ki plus ini kan 1400, kita tambahkan 01 maka nolnya menjadi 3. Lalu QS sorry maka QS nya tadi itu kan 1/10 P plus 700, kita rubah menjadi PS yaitu 10. Ini kan tadi P, kita rubah jadi Ki plus ini kita tambahkan juga nolnya menjadi 3. Langsung keseimbangan pasar. Keseimbangan dengan pasar. Kita gunakan PS sama dengan PD, di mana sudah diketahui nilai PS-nya yaitu 10 Ki plus 7000, dan tadi kita di sini kita tambahkan T kecil, lalu kita negatif 10 Ki PD nya tadi kan negatif 10 Ki plus 14.000. Kita tidak tambahkan T, lalu kita positif Ki plus T sama dengan negatif 10 Ki plus 14.000. Ini kita nilai angka 7.000 nya kita pindahkan rubas. Ini kan tadi positif maka menjadi negatif 7.000. Lalu T sama dengan ini
10-nya kita pindahkan juga. 10Q ini kan positif, jadi kita negatif Q. 14.000 dikurang 7.000, yaitu jadi 7.000 juga. Lalu T sama dengan negatif 10 Q. Oh, salah, ini kita tambahkan ini dikurang ini menjadi negatif 20 Q plus 7.000. Lalu kita ke sini tabel. Oh, maaf, total pajak yaitu Q dikali T kecil sama dengan T besar, dimana Q-nya tadi kan yaitu Q-nya kita belum dapat. Q-nya kita tulis Q nih, tadi kan T-nya ini kan yang ini tadi, T kecilnya kita masukkan negatif. Ini Q, kita T-nya kan sudah tahu nilainya, yaitu negatif 20 Q plus 7.000. Lalu sama dengan ini kita keluarkan negatif, kita kalikan Q dikali negatif 20 Q menjadi negatif 20 Q kuadrat plus Q dikali 7.000 yaitu 7.000 Q. Lalu nih kita pindahkan 7.000 Q negatif 20 Q kuadrat. T ini, T besar ini sama dengan 7.000 Q negatif 20 Q. T aksen sama dengan 7.000 negatif. Nah, ini kan Q-nya kuadrat. Ini bukan kita cara menghitungnya bukan karena ini Q kuadrat, ini kita ngitungnya bukan misalkan negatif 20 dikali negatif 20 karena ininya kuadrat, ini tidak, kita turunkan 2 dikali negatif 2 dikali negatif 20 itu negatif 40 Q, karena ininya kan kita sudah turunkan di sininya kan, jadi kan Q pangkat 1 kita tuliskan saja Q. Lalu T aksen sama dengan ini kita pindahkan negatif 40 Q plus 7.000. Maaf, sorry, ini Q-nya kita tidak usah tulis lagi. Lalu T maksimum jika T aksen sama dengan 0. Nih kan T aksennya tadi kan ini negatif 40 Q plus 7.000. Ini kan kita andaikan menjadi 0 di negatif 40 Q per 7.000 sama dengan 7.000. Q sama dengan 7. Ini kita pindah jadi negatif, ini negatif juga, per negatif 40 kita bagikan jadi menjadi 175. Ini kita buat di pinggirnya saja, di sampingnya
pendapatan maksimum pemerintah. Aduh, tulisannya Ki. Di mana Ki sudah diketahui, yaitu ini 175. T-nya ini tadi 7.000. Nih, T-nya tadi ini kan, T-nya 7.000 Ki min 20 Ki kuadrat. Kita 700. Ini kan nilai Q-nya kita sudah tahu, maka kita masukkan nilai Q-nya 175 dikurang negatif 20. Ini Q-nya 175 kuadrat. Lalu ini kita kalikan menjadi 1.225.000 dikurang 20, 175 dikali 175 dikali 175 jadinya 3625 sama dengan 1.225.000 dikurang ini kita kalikan jadi 612.500 sama dengan kita kurangkan hasilnya sama juga 612.500. Maka pajak per unit yaitu T-nya tadi kan ini kita masukkan negatif 20 Ki plus 7.000 sama dengan negatif 20 Ki-nya tadi kan 175 plus 7.000. Lalu kita kalikan negatif 3.500 plus 7.000. Kita tambahkan menjadi hasilnya 3.500. Maka pajak per unitnya yaitu 3.500. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.